Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita lanjutkan bab baru tentang tumbuhan atau kingdom plantae. Ya. Nah, bagaimana tumbuhan? Tentu sering kita lihat di sekitar lingkungan kita. Ternyata tumbuhan ini merupakan makhluk hidup yang keanekaragamannya tinggi. Nah, sewaktu kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati, nah ini sudah kita lihat bagaimana keanekaragaman tentang tumbuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau singgung dulu bagaimana ciri-ciri daripada tumbuhan. Tumbuhan sudah lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Artinya tumbuhan ini sudah makroskopis, multiseluler, sudah tampak oleh mata biasa. Dan selnya telah memiliki inti sel, maka disebut dengan eukariotik. Dan tumbuhan ini sudah bisa membentuk makanan sendiri, makanya disebut dengan autotrof. Oke, kita ingin tahu bagaimana tentang tumbuhan. Kita melihat dulu suatu video tambahan tentang keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, sekaligus kita ingin tahu bagaimana Indonesia ternyata memiliki keanekaragaman tumbuhan yang tinggi. Baik, mari kita perhatikan. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa.
Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Oke, jadi kita sudah menyaksikan bagaimana nuansa hutan itu. Nah, yang kita ambil di sini adalah tentang tumbuhannya. Ternyata tumbuhan memiliki banyak keanekaragaman. Baik, sekarang kita melihat bagaimana Kingdom Plantae, ya. Kingdom Plantae ini adalah dunia tumbuhan yang memiliki banyak keragaman, dan ini bisa kita kelompokkan berdasarkan ada tidaknya pembuluh, ya. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Nah, jadi ada yang tidak berpembuluh, ada yang berpembuluh. Oke, jadi ternyata bisa kita kelompokkan, ya, secara alami. Nah, kemudian tumbuhan yang tidak berpembuluh ini, itulah termasuk lumut, ya. Nah, kemudian yang berpembuluh ternyata terdiri dari tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan lumut ini adalah kelompok Kingdom Plantae yang paling sederhana. Ya, biasanya yang paling sederhana lebih dulu diulas, baru yang selanjutnya lebih tinggi. Nah, lantas tumbuhan lumut ini ada lumut daun, ada lumut hati, dan ada lumut tanduk. Nah, sedangkan tumbuhan paku ada paku lumut, ada paku ekor kuda, dan ada paku sejati. Sedangkan tumbuhan berbiji ternyata bisa dikelompokkan lagi berdasarkan jenis bijinya. Ada biji terbuka dan ada biji tertutup. Nah, yang terbuka Gymnospermae, yang tertutup Angiospermae. Di Gymnospermae ternyata ada keragamannya lagi. Ada Coniferaophyta atau tumbuhan konifer, Cycadophyta, ya, atau Pinus, Gingophyta, Ginkgo biloba, ya, Gnetophyta. Ini adalah kelompok melinjo. Nah, jadi sudah kita pahami bagaimana Kingdom Plantae ternyata memiliki banyak keragaman. Oke, nak, ya. Nah, sekarang kita teruskan. Nah, sekarang kita masuk ke tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut disebut dengan tumbuhan Bryophyta. Nah, tumbuhan ini adalah tumbuhan paling rendah dari Kingdom Plantae, yaitu masih peralihan antara tumbuhan talus dengan tumbuhan berkormus. Ya. Nah, apa itu tumbuhan talus? Apa itu tumbuhan kormus? Ya, kamu harus tahu, ya. Nah, tumbuhan talus ini itu adalah tumbuhan yang belum memiliki, ya, akar. Nah, belum ada akar, belum ada batang, ya, belum ada daunnya. Nah, ya, jadi daun ini belum ada. Oke, jadi makanya dibilang masih sederhana. Nah, sedangkan yang berkormus ini adalah tumbuhan yang sudah ada akar, batang, daun, ya. Nah, akar, batang, dan daun. Oke, jadi sudah paham, ya, bagaimana perbedaan tumbuhan talus dengan tumbuhan kormus. Baik, tumbuhan lumut ini hidupnya ini umumnya di daratan, ya, di daratan yang lembab, tidak lagi di air. Ya, saya tegaskan, ya, tumbuhan lumut tidak lagi berada di air. Kalau tumbuhan yang masih berada di air itu masih ganggang, ya, ingat, ya, ganggang atau alga. Kalau dia sudah ke darat berarti sudah lebih tinggi derajatnya, itulah tumbuhan lumut, ya. Nah, walaupun memang ada tumbuhan lumut yang masih hidup di air,
masih ada, tapi sedikit. Ya, nah tumbuhan lumut ini juga bisa kita jumpai di daerah-daerah yang ekstrim, misalnya daerah-daerah kutub. Ya, nah ini ya, baik. Nah sekarang kita teruskan. Nah, tumbuhan lumut itu memiliki tinggi 1-20 cm. Ya, bayangkanlah 20 cm, ya kamu sendiri bisa bayangkan ya. Jadi kebanyakan tumbuhan lumut itu 1-2 cm. Namun yang paling tinggi adalah 20 cm. Oke ya. Nah, bagaimanakah struktur tubuh dari tumbuhan lumut? Nah, tumbuhan lumut ini memiliki akar, ya, ada akarnya memang, tapi masih palsu. Makanya masih disebut dengan rhizoid. Nah, ya. Lantas apa itu rhizoid? Rhizoid ini menyerupai akar, ya. Jadi kita buat di sini, rhizoid itu adalah mirip akar. Oke, jadi kita buat kata mirip ya. Nah, mirip. Kenapa dikatakan mirip akar? Nah, karena sama seperti akar lainnya, yaitu bertanggung jawab untuk menyerap nutrisi, menyerap unsur hara. Ya, namun muncul lagi pertanyaan, kenapa dikatakan palsu? Ya, nah jawabnya, ternyata lumut memiliki akar, tapi belum sejati, dalam arti belum ada pembuluh angkutnya. Nah ya, pembuluh angkut. Mungkin kamu masih ingat apa itu pembuluh angkut? Itulah terdiri dari xilem dan floem. Ya, jadi lumut belum ada. Nah, makanya disebut dengan akar palsu. Jadi kalau nanti tanya, apa alasan lumut disebut akar palsu? Inilah jawabannya. Oke, kemudian batangnya juga sama. Ya, ada menyerupai batang. Namun belum ada pembuluh angkut. Jadi sama dengan akar. Ya, oke. Kemudian daunnya hanya berupa selapis sel. Udah, bayangkan selapis sel, berarti struktur daunnya ini masih lembut sekali, masih halus. Ya, oke, baik. Jadi sudah paham bagaimana struktur tubuhnya. Makanya ini disebut peralihan. Ya, peralihan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ya, seperti yang sudah kita singgung tadi. Ya, nah, jadi kita teruskan. Nah, selanjutnya adalah ini. Mengenai sel dari tumbuhan lumut, ya, dia juga sama seperti tumbuhan lainnya. Dia memiliki dinding sel. Ya, dia memiliki dinding sel. Oke, ingat, khas daripada sel tumbuhan adalah memiliki dinding sel. Ya. Namun dia tidak memiliki zat lignin. Tahukah kamu itu apa zat lignin? Zat lignin ini adalah zat kayu. Ya, zat kayu. Jadi dia belum ada. Nah, belum ada zat kayu. Oke, zat kayu ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian, makanya lumut ini lantai yang paling sederhana. Ya, istilahnya struktur tubuhnya masih lembut. Ya, oke. Nah, lantas kita teruskan. Bentuk kehidupan, ya, ternyata ada masa gametofit, ada masa sporopit. Ya, nah masa gametofit dan masa sporopit. Nah, apa itu masa gametofit? Dari namanya saja sudah bisa kita artikan bahwa dia itu masa menghasilkan gamet. Jadi saya buat tanda plus adalah gamet. Nah, ini ya. Bisa buat di sini plus berarti menghasilkan gamet. Ya, masa penghasil gamet. Nah, selanjutnya ada masa sporopit. Nah, kalau masa kehidupannya masa sporopit, nah kita buat tanda plus menghasilkan spora. Jadi sudah paham perbedaan gametofit dengan sporopit. Oke. Berarti kesimpulannya dalam kehidupannya itu ada bergantian. Ada masa gametofit, ada masa sporopit. Maka karena dia melibatkan masa gametofit dan masa sporopit, maka inilah yang disebut dengan metagenesis. Jadi apa yang dimaksud dengan metagenesis? Metagenesis itu artinya pergiliran keturunan. Ya, nah, kita buat di sini metagenesis. Oke. Iya, baik. Jadi sudah tahu ya apa artinya pergiliran keturunan,
yang melibatkan masa gametofit dan masa sporofit. Oke, baik. Saya harapkan kamu bisa memahaminya. Baik, kita teruskan. Kita hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, kita lihat. Nah, lumut ya sebenarnya sering kita perhatikan atau kita lihat ya. Nah, kalau kamu ke puncak ya, liburan, nah tumbuhan seperti gambar ini ya sering kita jumpai ya. Nah, tumbuhannya kan kecil-kecil. Nah, bahkan dia ada yang mirip seperti beludru. Nah, dia hidupnya di mana? Ada yang menempel di tumbuhan, ada yang menempel di lantai hutan, ada di batuan. Nah, dia tidak hidup lagi di air. Kalau tumbuhan yang masih hidup air berarti alga. Nah, inilah menunjukkan evolusi tumbuhan bahwa tumbuhan rendah itu hidup di air dengan memakan waktu yang sangat lama. Diperkirakan bahwa lumut ini adalah hasil evolusi dari tumbuhan ganggang. Ya, jadi tumbuhan lumut tidak lagi hidup di air. Oke, baik, kita teruskan. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu bagaimana sih tumbuhan lumut. Nah, kita perhatikan dulu video berikut. Bryophytes have adapted reproductively to terrestrial environments by evolving two structures that prevent their eggs and sperm from drying out. The archegonia, in which eggs are fertilized and developed, and the antheridia, in which sperm are formed. Depending on the species, a given gametophyte plant may have either an archegonia, an antheridia, or both. In all bryophytes, sperm swim to the egg through a film of water, led by chemical attractants emitted by the egg. As the sperm of bryophytes must travel through at least a film of water to reach the egg, bryophytes living in dry climates must time their reproductive activity to coincide with rainy periods. Like their algae ancestors, bryophyte life cycles alternate between diploid and haploid generations. The haploid generation of mosses often consists of huge numbers of green gametophyte plants that look like tiny evergreens, with the archegonia and antheridium sitting near the top. In liverworts, the gametophyte generation often looks like a small green leaf attached to the ground, out of which rise structures that look like little green umbrellas. These are the archegonia and antheridium. As gametophyte plants are haploid, sperm and eggs are created by mitosis. After the sperm fertilizes the egg in the archegonia, the resulting zygote remains in the archegonia. In mosses, it develops into a long, stalked diploid sporophyte that rises directly out of the archegonia. The sporophyte is topped by a capsule, in which haploid spores are produced by meiosis. The capsule eventually breaks open, and the haploid spores are dispersed by wind and eventually germinate if they land in a suitable environment, producing a tangled moss of green filaments called a protonema. Moss protonema looks remarkably like filamentous green algae, suggesting in part an evolutionary link between mosses and green algae. As protonema grows, it forms rhizoids that attach to the ground and shoots that grow upward into gametophyte plants that continue the life cycle. Oke, jadi sudah kita perhatikan bagaimana tumbuh lumut ya, dari video tadi. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana struktur tubuhnya ya. Bagian tubuhnya ternyata ada dua bentuk kehidupan. Dan tadi sudah kita singgung ya. Nah, di sini ada masa sporofit ya, itulah yang menghasilkan spora. Ada masa gametofit, itulah menghasilkan gamet. Nah, inilah struktur tubuh dari tumbuhan lumut ya. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang inilah daunnya. Nah, ini daun ya. Oke, kita tambahi. Ini adalah daun, kita singkat aja jadi daun. Ya. Nah, lantas batangnya itu menyerupai batang ada di tengah-tengah. Nah, jadi di sini ya.
kebetulan tertutupi oleh kumpulan daun. Ya. Nah, ini akarnya. Akarnya itu seperti yang kita singgung adalah rhizoid. Dan kemudian ada istilah stolon. Nah, stolon ini adalah bagian dari tubuhnya yang mampu membentuk individu secara vegetatif. Makanya tumbuhan itu berkoloni. Ya, seperti kita lihat di video tadi kan, lumut itu berkoloni atau dalam arti berkelompok. Ya, sehingga mencapai cakupan yang luas. Oke, kemudian di ujung batang ini ada seperti tangkai yang menjulang ke atas, itu namanya seta. Ya, seta. Sedangkan di atas seta itulah namanya sporangium atau dikenal dengan istilah kotak spora. Ya, ini namanya kotak spora ya. Oke, baik, kotak spora. Ya. Nah, jadi di dalamnya inilah terdapat sporanya. Ya, nah, lantas kita lihat kembali di sini ada bagian atau daerah yaitu massa sporofit ya. Nah, maksudnya bagian tubuh lumut yang atas, nah itulah yang disebut dengan massa sporofit. Bagian tubuh tumbuhan lumut ke bawah itu adalah massa gametofit. Ya. Nah, jadi ingat ini terbentuk secara bergantian. Ya. Kita bayangkanlah misalnya adalah tumbuhan lumut muda. Ya, tumbuhan lumut muda ini tumbuh ya dewasa. Kemudian setelah dewasa di ujung batangnya ini akan terbentuk ya bagian yang menjulang ke atas. Tapi ingat itu lewat proses fertilisasi, proses pembuahan. Nah, makanya di sini ada alat kelaminnya namanya antheridium dan archegonium. Nah, setelah terjadi fertilisasi, ya, selesailah tugas gametofit. Ya, makanya di sini disebut daerah gametofit. Nah, kemudian dia akan menjulang ke atas, ya kan? Nah, lantas di sini ada kotak sporanya, makanya wilayah atas ini disebut dengan sporofit. Ya, berarti kita simpulkan mana lebih dulu, sporofit atau gametofit? Ya, tentu masa gametofit dulu, baru sporofit. Nah, ketika nanti sporanya ini sudah matang, terjadi penghamburan spora. Nah, spora itu bayangkanlah jatuh ke tempat yang sesuai, maka kan muncul lagi lumut baru. Ya, dan kemudian masuk ke masa gametofit dan selanjutnya masa sporofit. Itulah yang dimaksud dengan metagenesis, pergiliran keturunan. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk yang selanjutnya kita perhatikan lebih spesifik bagaimana struktur tubuh lumut ya, yaitu lumut daun. Nah, tadi kan sudah kita lihat gambarnya, inilah secara keseluruhan. Nah, lalu jika kita sorot bagian sporangiumnya atau kotak sporanya, nah kita lihat di sini ada seta. Oke, tadi udah kita singgung ya. Lalu ada vaginula. Vaginula adalah ujung seta ya, yang akan mengalami diferensiasi membentuk kotak spora, sporangium. Ya, di ujung kotak spora ada gigi pristom. Ya, gigi pristom ini berperan untuk apa? Ini mengatur pengeluaran spora. Oke ya. Kemudian ada kalitra. Kalitra itu adalah penutup atau tudung sporangium yang masih muda. Ya. Nah, kalau seta tadi tangkai sporogonium ya. Lalu ada sporangium yaitu bagian kotak sporanya, dan selanjutnya ada operculum yaitu penutup sporangium yang masak. Mana dia operculum? Coba kita perhatikan. Operculum ada di bagian atas. Ini ya, ini operculum ya. Oke. Lalu ada annulus yaitu sel-sel yang bentuknya seperti cincin ya, yang berada di bagian ini di bawah operculum ya. Oke, jadi itulah yang menjadi tambahan mengenai struktur tubuh di bagian dari sporogonium ya. Ini sporogonium ini ya. Oke ya, atau kotak spora. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah,
Ini juga sama ya, struktur lumut ya. Inilah kalitranya, ini operculumnya, ini columelanya ya. Nah, columella itu apa? Jaringan yang tidak ikut bagian dalam pembentukan spora. Jadi ibaratnya kayak pembatasnya ya. Ya, membatasi kotak spora. Oke, kemudian ada apofisis ujung seta agak melebar ya. Ini ya. Oke. Baik, kemudian ada columella, jaringan yang tidak ikut bagian dalam pembentukan spora. Nah, udah tadi ya, columella ya. Kalitra, tudung, kotak spora. Oke, baik. Jadi itu untuk keterangan tambahan tentang struktur tumbuhan lumut. Nah, tadi sudah saya singgung bagaimana masa gametofit ada alat kelaminnya. Nah, di bagian ujungnya, ini kan daunnya tadi, ujung batangnya ini ada berupa alat kelaminnya, antheridium ya, atau artigonium ya. Oke. Nah, lalu ini adalah masa sporofit, sedangkan yang ini adalah gametofit ya. Oke. Baik, kita teruskan lagi. Nah, bagaimanakah reproduksi lumut? Nah, oke, kita lihat reproduksi lumut ada secara seksual, berarti ada juga seksual. Nah, kalau secara aseksual khusus membentuk spora ya, membentuk spora dengan catatan lewat proses pembelahan meiosis. Ingat ya. Nah, saya ulang kembali, apa itu meiosis? Adalah pembelahan sel yang mengalami perubahan sifat kromosom yang semulanya 2N atau diploid, maka hasil pembelahannya itu adalah N atau haploid. Ya. Nah, lantas spora ya yang terbentuk itulah disebut dengan masa gametofit. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada dengan cara tunas ya, dengan tunas. Nah, tunas yaitu salah satunya ya yang berada di daun, maka disebut dengan istilah gemakap ya. Jadi apa itu gemakap? Adalah tunas. Oke ya. Kemudian ada istilah fragmentasi. Nah, ini sering kita jumpai ya. Nah, fragmentasi adalah pemutusan bagian tubuhnya, nanti akan menjadi individu baru. Oke, lalu bagaimana secara seksualnya? Yaitu dengan cara fertilisasi, lalu menghasilkan zigot, lalu kembali menghasilkan sporofit atau masuk ke masa sporofit ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana siklus hidup lumut ya. Itulah yang dikenal dengan istilah metagenesis. Oke, pergiliran keturunan ya. Nah, baik. Nah, kita perhatikan di sini siklus hidup lumut ya. Nah, kalaulah kita mulai dari bawah ya. Nah, ini ya. Spora ini berhamburan, lalu dia berkecambah. Spora tumbuh menjadi protonema. Ingat ya, ada istilah-istilah baru yang kamu jumpai, protonema. Apa itu protonema? Adalah perkecambahan dari spora tumbuhan lumut. Kemudian tumbuh menjadi lumut baru. Nah, di ujungnya ini ada alat kelaminnya. Ada, makanya disebut dengan masa gametofit ya. Lalu ini ada jenis antheridium yang fungsinya menghasilkan sperma. Nah, ini alat kelamin jantan ya. Nah, ini jantan. Ada. Kemudian sperma ini akan menuju ke artigonium. Nah, artigonium ada sel telur. Berarti ini untuk yang betina. Oke, ada. Nah, lantas terbentuk zigot. Nah, waktu terbentuk zigot nanti dia akan membentuk bagian tubuh yang menjulang ke atas. Nah, inilah dia. Inilah namanya sporofit dewasa. Nah, selanjutnya sporofit itu di kotak sporanya menghasilkan spora. Oke, lewat apa? Pembelahan meiosis untuk membentuk spora yang haploid. Nah, spora N, dan kembali lagi seperti sedia kala. Oke. Nah, yang terakhir kita lihat dulu bagaimana animasinya, video tambahannya ya. Baik, kita lihat. Tumbuhan lumut bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Pergiliran keturunan yang terjadi melalui reproduksi seksual dan aseksual yang bergantian ini disebut metagenesis.
Metagenesis tumbuhan lumut diawali ketika kotak spora atau sporanium pecah dan mengeluarkan spora-spora yang telah matang. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah. Perkecambahan spora menghasilkan untayan seperti benang atau filamen yang bercabang-cabang, disebut protonema. Protonema membentuk kuncup, yang mana tiap kuncup menghasilkan tunas tegak mirip daun yang bercabang. Tunas tersebut adalah cikal bakal tumbuhan lumut. Antheridium yaitu organ kelamin jantan dan Archegonium yaitu organ kelamin betina akan muncul di ujung atas tunas. Selanjutnya, dari Archegonium keluarlah sel ovum, sedangkan dari Antheridium keluarlah sel sperma. Kedua sel gamet tersebut dapat bersatu dan melebur dengan perantara air, kemudian terjadilah pembuahan yang hasilnya adalah sporogonium. Sporogonium adalah sel induk spora yang akan membelah secara meiosis untuk membentuk spora yang disimpan dalam sporanium. Jika kondisi lingkungan mendukung, maka sporanium pecah untuk melepaskan spora dan metagenesis pun kembali berulang. Oke, itulah yang menjadi tambahan untuk metagenesis tumbuhan lumut. Nah, ini skemanya. Spora yang bersifat haploid tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda, itulah namanya protonema. Lalu tumbuhan lumut dewasa, inilah yang disebut gametofit. Nah, di tubuhnya itu ada alat kelamin betina menghasilkan sel telur, ada alat kelamin jantan yang menghasilkan sperma, juga haploid. Nah, lantas terjadi penggabungan, jadilah zigot yang sifatnya 2N. Zigot ini akan masuk ke masa sporofit atau dikenal dengan sporogonium, sudah pastilah diploid. Dan kemudian sporanium terbentuk kotak sporanya dan kembali menghasilkan spora baru. Ya. Nah, waktu dia menghasilkan spora baru, ternyata dia berubah dari 2N menjadi N. Makanya kita kasih tambahan catatan bahwa di sini adalah pembelahan meiosis. Ingat ya, tadi sudah saya terangkan bagaimana pembelahan secara meiosis, yaitu perubahan dari 2N menjadi N. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana klasifikasi lumut. Ada 3 kelompok dari tumbuhan lumut. Yang pertama lumut daun atau dikenal dengan Bryopsida. Nah, apa yang perlu kita ketahui bahwa lumut daun ini adalah disebut dengan lumut sejati karena dia memiliki sifat seperti tumbuhan lainnya dan jumlahnya yang paling banyak dibandingkan dari kelompok lain. Tubuhnya berbentuk seperti tumbuhan kecil tegak yang memiliki akar batang dan daun, walaupun akar masih akar palsu, batang belum memiliki pembuluh angkut, dan daunnya belum memiliki sifat seperti tumbuhan tingkat tinggi. Nah, kemudian tumbuhan lumut ini kita jumpai atau memiliki habitat yang bersifat kosmopolit, artinya penyebarannya yang luas. Contohnya adalah Polytrichum commune dan Sphagnum squarosum. Nah, kita lihat gambarnya. Inilah gambar lumut Polytrichum yang mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi. Nah, lihat di sini ada daunnya. Kemudian ada mirip dengan batang dan akar yang berada di bagian tanah. Kemudian yang ini adalah sphagnum, di mana sphagnum ini yang memiliki sifat gel yang tinggi sehingga tingkat menyimpan airnya atau kandungan airnya sangat besar. Makanya sphagnum ini banyak digunakan untuk bahan bakar, yaitu sebagai bahan bakar yang sulit untuk diuraikan atau memiliki kadar serat yang tinggi. Dan sphagnum ini juga bisa digunakan untuk sebagai bahan pembalut, yaitu pengganti kapas. Kelas yang kedua ada Hepaticopsida atau lumut hati. Kenapa dikatakan lumut hati? Kalau kita perhatikan tubuhnya, ternyata tumbuhan ini adalah tumbuhan talus yang berbentuk lembaran, pipi, dan berlobus.
Jadi karena dia memiliki lobus yang mirip seperti belahan hati, maka disebut dengan lumut hati. Pada daunnya terdapat gemakap atau piala tunas. Artinya di sekitar daunnya terdapat kumpulan-kumpulan tunas yang membulat, itulah yang disebut dengan gemakap. Nah, tumbuhan lumut ini umumnya belum memiliki daun. Contohnya adalah Marchantia polymorpha, lalu Riciocarpus nathan, lalu Lunularia cruciata. Nah, seperti inilah gambarnya, ya, Marchantia polymorpha yang bisa digunakan sebagai obat untuk penyakit leher. Kemudian yang inilah Riciocarpus nathan yang banyak dijumpai di sekitar lantai hutan. Dan inilah yang disebut dengan gemakapnya atau tunas-tunas kecil di sekitar tubuh yang membentuk seperti. Lalu kelompok yang ketiga adalah Anthocerotopsida atau disebut juga dengan lumut tanduk. Kenapa disebut dengan lumut tanduk? Nah, kita lihat tubuh seperti lumut hati, sporopitnya berbentuk kapsul. Jadi karena bentuknya seperti kapsul, makanya disebut dengan lumut tanduk. Kapsul yang panjang inilah yang disebut dengan mirip tanduk. Anthocerotopsida hidup di batuan maupun di daerah tanah yang lembab. Contohnya adalah Anthoceros punctatus, lalu Phaeoceros laevis. Nah, seperti inilah gambarnya, dan kita perhatikan mirip seperti tanduk. Nah, ini adalah berupa kapsul atau bagian dari sporopitnya. Oke, jadi itulah untuk pembelajaran kita tentang tumbuhan lumut. Semoga pembelajaran ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih.